seperti seorang Pak Kadis yang Mas, ini aula ini meskipun dekat masjid sudah kita sterilkan kembali Pak, karena sesuai dengan kelandainya COVID menurun, kita bersihkan kembali aula ini bagi untuk menghadapi administrasi dan nantinya tentu ada pertemuan pimpinan untuk seluruh staf rumah sakit. Di awal 2002 ini sejalan dengan penurunan COVID, sangat sulit terus meningkatkan diri Pak. Dalam hal ini kita laporkan untuk rumah sakit dari segi pelayanan di 2022 ini kita sudah menambah pelayanan, pertama yaitu pelayanan THT, kemudian insya Allah Pak Sekda bulan depan sesuai juga dengan arahan Pak Sekda, kita juga membuka pelayanan jiwa. Dokternya sudah dapat Pak. Untuk sementara mungkin paruh waktu kedatangannya Rabu Kamis untuk pembukaan poli jiwa dalam. Kemudian juga untuk selanjutnya juga insya Allah Pak, kita juga akan membuka pelayanan PO ya Dr. Iwan, dan insya Allah tanggal 6 Pak ya, tanggal 6 kita sudah mulai pelayanan PO untuk operasi katarak mata, sehingga untuk operasi katarak kita dengan metode PO kita tidak perlu lagi menuju pasien ke rumah sakit, dan otomatis itu adalah potensi untuk pendapatan terlebih. Kemudian selanjutnya juga sesuai yang sudah dilakukan pimpinan dan program kita juga, insya Allah Pak, kita akan buka pelayanan HD. Sekarang ruangan lagi direhab ulang ya Pak Kabin ya, 2 minggu ini siap Kabin ya, dan insya Allah diiring dengan tenaga kontrak dan peralatan alat. Insya Allah perlengkapan running kita habis alat, kita izin, kita teruskan di tahun 2020 ini pelayanan HD bisa kita buka, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kita, sehingga pelayanan HD untuk masyarakat yang membutuhkan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Palu, karena selama ini kita belum bisa melaksanakan hal tersebut. Kalau dipanjat jatuhnya dikali. Jawaban salam dan semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dinas kesehatan, Pak Dr. Nandi, kami hormati Kepala Polda, Sanselam, dan kami banggakan Senior Pak Direktur Dr. Irfan dan Bapak Ibu Dokter spesialis yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pejabat eselon 3, eselon 4, dan seluruh peserta menjalankan komitmen yang hadir pada pagi hari ini di Aula Rumah Sakit RSUD Teluk Bambu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ingin mengucapkan salam dari Bapak Bupati yang pagi hari ini melaksanakan kegiatan di Pekanbaru, dan diwakilkan kepada kami selaku sekretaris daerah. Kami sampaikan salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau pidato dikasih kawan sendiri menjawab. Bukan tidak membaca ini. Kalau saya baca nanti saya ikut ke sini ya. Jadi saya akan mengarang singkat saja kepada Bapak Ibu semua. Intinya adalah bahwa kami selaku mewakili pemerintah Kabupaten Batang sendiri tentunya mengucapkan terima kasih
kepada pimpinan rumah sakit dan seluruh staf jajaran. Dan memang pada hari ini kami melihat ada keinginan bersama untuk menyampaikan melaksanakan perubahan-perubahan yang ada di rumah sakit. Perubahan-perubahan itu tentunya berdampak positif bagi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kemudian akreditasi ini merupakan amanah undang-undang. Akreditasi merupakan keinginan kita bersama, baik keinginan pemilik rumah sakit adalah kita, kemudian keinginan juga dari masyarakat dan keinginan dari kita semua. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tujuan akreditasi itu adalah berbicara tentang mutu. Berbicara tentang mutu, kalau saya ingat dulu waktu saya di rumah sakit, saya tahu kerja di rumah sakit Bapak dan Ibu. Ini punya pengalaman. Saya masih melaksanakan injeksi itu masih sempat merebus jarum suntik. Ya Pak ya, mungkin yang senior pernah merasakan juga Bapak Ibu dokter. Jadi kalau dulu jarum suntik bisa dipakai 2-3 kali atau beberapa pasien. Kemudian gimana cara mengukur atau melihat jarumnya masih tajam atau tumpul? Ya dioleskan di kain kasar. Kalau masih nyangkut dia berarti nggak usah pakai lagi. Ya Pak. Sekarang kan tidak seperti itu. Sekali suntik, buang. Tapi itu kan yang lalu. Makanya sekarang ada akreditasi. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu terhindar dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk juga petugasnya. Dalam penyusunan akreditasi, kan banyak yang harus kita persiapkan. Mulai dari asesmen pasiennya, kemudian juga bagaimana akses ke rumah sakit dan kontinuitasnya, kemudian juga berbicara dengan hak pasien dan keluarga. Ya Pak Dirya, hak pasien itu apa? Kalau dulu kalau kita bertugas, pasien datang nanyain tentang penyakitnya, waktunya paling 2 menit 3 menit. Kalau sekarang mereka diberikan waktu yang lebih luas untuk bertanya, berdiskusi, konsultasi ke dokternya. Ini kan salah satu arah perbaikan kita ke depan. Kemudian juga berbicara tentang pelayanan asuhan pasien. Kalau perawat tidak diasingkan lagi dengan asuhan keperawatannya. Kalau dia bidang, ada asuhan kebidanan. Itu juga dengan profesi-profesi lain. Kemudian bagaimana pelayanan anestesi dan bedah, ya Pak ya? Pelayanan anestesi dan bedah, kalau dulu mau operasi nunggu waktu operasinya lama, karena dokternya terbatas, dokter anestesi juga terbatas, sehingga ini memerlukan upaya bagi kita semua bagaimana pelayanan anestesi dan bedah juga sesuai dengan keinginan masyarakat dan keinginan kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga ada pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Kemarin saya keliling ke gudang instalasi obat ya, instalasi farmasi. Dan nanti Pak Direktur sampaikan kepada kami kebutuhannya, apakah perlu tambahan atau perbaikan sarana, karena juga kita perlu sarana yang memadai. Kalau kemarin saya lihat sama dengan puskesmas kualitasnya. Dan kita juga rumah sakit Pak Dirya, bagaimana suhu ruangannya bisa terjaga, kemudian terhindar dari cahaya matahari langsung dan sebagainya. Ini perlu kita lihat bersama. Kemudian kita juga dalam akreditasi bicara tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah hal yang utama bagi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak-bapak tadi pagi juga berpesan kepada kita, bagaimana rumah sakit itu seperti rumah sakit swasta di Pekanbaru, Pak Sekar. Ini tujuan salah satu keinginan beliau untuk membenahi, mendukung perubahan-perubahan yang ada di rumah sakit. Saya tadi baca di
sambutan ini, ya, bahwa tujuan diadakannya pelaksanaan komitmen akreditasi di Rumah Sakit Teluk Kuantan adalah guna mendorong semua komponen yang ada di RSUD Teluk Kuantan untuk mensukseskan dan mendukung kegiatan akreditasi sehingga tercapai tujuan akreditasi, yaitu meningkatkan budaya mutu, budaya keselamatan di rumah sakit, sehingga pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan dapat kita capai. Itu tujuan daripada akreditasi. Dan saya berharap seluruh komponen yang ada di rumah sakit itu, mulai dari cleaning service-nya sampai direkturnya, memang betul-betul melaksanakan komitmen yang akan kita tantangi hari ini. Kami juga melihat bahwa lebih penting lagi adalah bagaimana pengakuan dari masyarakat bahwa layanan di RSUD Teluk Kuantan benar-benar bisa diandalkan. Kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur adalah kunci pelayanan prima. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi, maka akan menjadi kebanggaan kita dan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi secara umum. Pada kesempatan ini, mewakili Bupati Kuantan Sengingi, kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 27 September 2022 secara resmi membuka kegiatan pencanangan komitmen bersama akreditasi rumah sakit versi Starcast di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020. Saya kenapa nggak baca pun karena matanya kalau lupa saya baca semuanya. Daripada banyak salah, mendingan saya baca. Jadi bukan berarti saya tidak membaca semuanya. Intinya adalah saya berharap kepada Bapak dan Ibu yang bekerja di rumah sakit ini, silakan keluarkan seperti keluarganya untuk mendukung kami memperbaiki pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Dan tentunya kemarin kita juga sudah ingin membuka hemodialisa center, segera dapat dibersihkan karena bagaimanapun pelayanan itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di Kuantan Sengingi. Silakan berbuat inovasi lainnya. Saya akan mencurahkan seluruh kemampuan saya baik secara pemikiran maupun posisi kami selaku TAPD untuk mendukung kebenaran di RSUD Teluk Kuantan. Nanti bagaimana Kepala Bapeda ini diterjemahkan lagi karena beliau yang akan mencari sumber pembiayaannya. Tadi saya bisik-bisik sudah ditolak ya. Dari mana lagi uang ini Pak Seda? Udah perintah ditolak juga, ini bingung kita kan. Tapi bagaimanapun saya komitmen, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit kita akan memenuhi semuanya. Membeli ikan terasi ke Bagan Siapiapi, tidak lupa juga membeli kelapa. Hari ini kita melaksanakan komitmen akreditasi. Selamat dan sukses untuk kita semua. Selamat atas segala kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang Dr. Komite Medik untuk mempersilahkan foto bersama. Bintang 5. Lagi 1, 2. Akreditasi itu kan bagaimana kita menciptakan mutu di rumah sakit. Jadi bagaimana masyarakat bisa menikmati pelayanan dengan baik. Tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi susah berjumpa dengan dokter, kemudian mereka mendapatkan pelayanan paripurna
juga bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya keselamatan pada pasien dan pada pekerja kita di rumah sakit. Harapan kita ke depannya RSUD Teluk Kelantan bisa meningkatkan akreditasi yang sebelumnya bintang 3, tadi sudah diminta bintang 5, jadi semakin meningkat. Harapan ke depan untuk setelah adanya akreditasi? Harapan ke depan supaya yang setelah akreditasi tingkatan dari level dari level media paripurna, kita terus meningkatkan di pelayanan ya. Seperti harapan Pak Sekda tadi ya, kita mungkin meningkatkan sistem informasi rumah sakit kita sehingga nantinya tidak ada lagi antrian yang dalam pelayanan. Mungkin nanti dalam tahun ini juga kita akan mulai informasi itu di rawat jalan. Itu mekanisme apa yang sampai menjadi bintang 5? Oh, itu kan ada aspek-aspek nilai, ada aspek sarana prasarana, ada aspek standar pelayanan yang harus dipenuhi, juga logistik, BAP semuanya. Jadi ada aspek-aspek penilaiannya. Maksud tadi yang sebagai Pasida mengenai keselamatan pasien itu menjadi aspek penilaian utama. Baik, terima kasih Pak.